Di balik perang dan kerusuhan, ada sosok yang terus bergerak tanpa henti, menghidupkan perang dengan senjata yang ia distribusikan ke seluruh dunia. Dengan keahlian luar biasa dalam bahasa dan negosiasi, ia berhasil membuat dirinya tak terjangkau oleh hukum, bahkan di tengah pengawasan internasional. Ia menjelma menjadi salah satu pedagang senjata paling berbahaya di era Uni Soviet. Tetapi akhirnya, setelah bertahun-tahun menghindar dari penegak hukum, kisahnya berakhir dengan penangkapan oleh pihak berwajib. Apakah perjalanan kelamnya benar-benar telah selesai, atau terus berlanjut dalam pergerakan yang lebih tersembunyi? Victor Bout, seorang pria yang dikenal dunia dengan julukan pedagang kematian, adalah sosok kontroversial yang perjalanan hidupnya mendapat banyak sorotan. Lahir pada tahun 1967 di Dushanbe, Tajikistan, yang saat itu merupakan bagian dari Uni Soviet, Bout menunjukkan bakat luar biasa dalam menguasai berbagai bahasa sejak usia muda. Ia lulus dari Institut Militer Bahasa Asing Soviet, menjadi mahir dalam bahasa seperti Portugis, Inggris, Prancis, Arab, dan Farsi. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Bout memanfaatkan kekacauan ekonomi dan politik untuk membangun kerajaan perdagangan senjata global, memanfaatkan surplus peralatan militer dan pesawat bekas Soviet. Dengan operasi yang menjangkau Afrika, Timur Tengah, dan konflik wilayah lainnya, ia menjadi tokoh sentral dalam perdagangan senjata ilegal yang memasok persenjataan ke kelompok-kelompok pemberontak, rezim terlarang, hingga diduga terlibat dengan organisasi seperti Al-Qaeda dan Hezbollah. Kehidupan Bout penuh teka-teki dan penuh intrik, mencerminkan perpaduan antara kemampuan diplomasi yang memukau dan reputasi sebagai ancaman global. Namun, semuanya berubah ketika ia ditangkap dalam operasi penyamaran DEA di Bangkok pada tahun 2008, diekstradisi ke Amerika Serikat, dan dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Lebih dari 1 dekade kemudian, Bout kembali menjadi berita utama dunia setelah dibebaskan dalam pertukaran tahanan dengan atlet basket WNBA Brittney Griner pada tahun 2022. Sebuah langkah yang memicu perdebatan geopolitik global dan membuka kembali spekulasi tentang apakah perjalanan Bout dalam dunia perdagangan senjata benar-benar telah berakhir. Victor Bout menjadi simbol dari bagaimana kekacauan politik dan ekonomi dapat menciptakan peluang bagi individu yang ambisius dan tanpa batas moral. Saat banyak aset negara, termasuk senjata dan pesawat militer terbengkalai tanpa pengawasan, Bout memanfaatkan situasi tersebut untuk membangun jaringan perdagangan senjata global. Dengan membeli pesawat bekas Soviet dan mempekerjakan mantan personel militer yang kehilangan pekerjaan, ia menciptakan armada logistik yang mampu mengangkut barang ke hampir semua belahan dunia. Dari markas di Belgia, Uni Emirat Arab, Ukraina, dan Afrika Selatan, Bout mengembangkan bisnisnya hingga mencakup wilayah-wilayah konflik di Afrika seperti Sierra Leone, Liberia, Republik Demokratik Kongo, dan Angola, di mana senjata yang ia suplai memperpanjang perang saudara yang lebih brutal. Reputasinya semakin kelam ketika laporan mulai mengaitkan dirinya dengan organisasi teroris internasional, termasuk Al-Qaeda, Taliban, dan Hizbullah. Ia diduga menjadi sumber senjata modern yang digunakan dalam konflik besar, seperti perang antara Hizbullah dan Israel pada tahun 2006. Di tengah kontroversi ini,
Boat terus menyangkal keterlibatannya, namun keahliannya dalam mengelola bisnis dengan memastikan setiap operasi memiliki celah untuk menyangkal keterlibatan langsungnya, membuatnya sulit disentuh oleh hukum internasional. Pernyataan pejabat internasional seperti Menteri Luar Negeri Inggris Peter Hain yang menyebut Boat sebagai pedagang kematian hanya memperkuat reputasi kelamnya di mata dunia. Namun, operasi perdagangan senjatanya mulai goyah setelah Departemen Penegakan Narkoba Amerika Serikat melancarkan operasi penyamaran pada tahun 2008. Agen-agen DEA berpura-pura menjadi pembeli senjata untuk kelompok pemberontak FARC di Kolombia yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Amerika. Dalam pertemuan di Bangkok, bukti-bukti yang diperoleh cukup untuk menangkap dan mengekstradisi Boat ke Amerika Serikat, di mana ia kemudian dihukum atas konspirasi menjual senjata yang akan digunakan untuk membunuh warga Amerika. Pada tahun 2011, ia dijatuhi hukuman 25 tahun penjara, meskipun banyak pihak mendesak hukuman yang lebih berat. Kehidupannya di penjara tampaknya menjadi akhir dari kisah Boat, hingga dunia dikejutkan oleh pertukaran tahanan pada Desember 2022. Pemerintah Amerika Serikat sepakat untuk membebaskannya sebagai bagian dari kesepakatan untuk memulangkan Brittney Griner, pemain basket WNBA yang ditangkap di Rusia atas tuduhan penyelundupan narkoba. Pertukaran ini memicu perdebatan panas, dengan banyak pihak mempertanyakan apakah pembebasan Boat dapat memunculkan kembali ancaman perdagangan senjata global. Dalam wawancara pasca kebebasannya, Boat menyatakan bahwa ia adalah korban permainan geopolitik, sebuah pernyataan yang mencerminkan cara ia melihat perannya dalam dinamika kekuatan global. Namun, laporan terbaru yang mengaitkannya dengan negosiasi senjata di Yaman pada tahun 2024 kembali menghidupkan spekulasi bahwa pedagang kematian itu mungkin belum sepenuhnya meninggalkan dunia yang membuat namanya terkenal. Seiring waktu, kisah Victor Bout terus menjadi sorotan, bukan hanya karena dia sebagai pedagang senjata paling terkenal di era Uni Soviet, tetapi juga karena dampak geopolitik yang ditinggalkan oleh aktivitasnya. Bout dianggap sebagai penghubung yang efisien dan tak tergantikan dalam perdagangan senjata internasional, mampu memenuhi permintaan kompleks dari pihak-pihak yang seringkali berseberangan secara politik atau ideologis. Ia beroperasi di wilayah abu-abu hukum internasional, memanfaatkan celah-celah di antara aturan hukum negara-negara untuk membangun jaringan yang sulit disentuh. Dalam banyak kasus, senjata yang ia suplai diduga digunakan dalam konflik yang mengakibatkan kerugian besar bagi manusia, termasuk pembantaian sipil, perebutan kekuasaan, dan perang saudara yang berkepanjangan. Namun, keahlian Bout tidak hanya terletak pada kemampuannya memperoleh dan mendistribusikan senjata, tetapi juga dalam menjaga operasi yang begitu luas tetap tersembunyi dari pantauan militer. Ia menggunakan beragam perusahaan cangkang, rute penerbangan yang rumit, dan dokumen palsu untuk mengelabui pihak berwenang. Bahkan ketika pesawatnya tertangkap membawa kargo ilegal, Bout dan timnya selalu memiliki narasi pembelaan, seringkali mengklaim bahwa mereka hanya menyediakan jasa pengangkutan barang tanpa mengetahui isi sebenarnya. Hal ini ditambah dengan koneksi politik dan ekonominya, membuat sosok Bout menjadi sosok yang sulit dijatuhkan selama lebih dari 1 dekade. Ironisnya, meski banyak negara mengecam tindakan Bout, beberapa pemerintahan secara diam-diam menggunakan jasa Bout untuk kepentingan mereka sendiri. Dalam beberapa laporan,
Disebutkan bahwa ia memasok senjata kepada rezim-rezim yang mendapatkan dukungan dari kekuatan besar dunia, mencerminkan paradoks moral dalam politik internasional. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang peran negara-negara besar dalam memungkinkan operasi semacam itu tetap berlangsung. Dalam dunia yang seringkali memanfaatkan orang seperti Booth sebagai alat dalam konflik, ia menjadi simbol kompleksitas hubungan antara kriminalitas, bisnis, dan politik global. Pasca pembebasannya pada tahun 2022, keberadaan Booth tetap menimbulkan kekhawatiran. Laporan yang menyebut keterlibatannya dengan militan Houthi di Yaman menunjukkan bahwa ia mungkin belum meninggalkan dunia yang membesarkannya. Meski belum ada bukti konkret, spekulasi ini mengingatkan dunia bahwa dampak aktivitas Victor Booth mungkin masih terasa, bahkan ketika banyak yang berharap bahwa era pedagang kematian telah berakhir. Booth dengan segala kontroversinya tetap menjadi salah satu tokoh paling mencolok yang menunjukkan bagaimana celah hukum dan konflik global dapat dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Kisah Victor Booth yang dikenal sebagai pedagang kematian menggambarkan sisi gelap dari perdagangan internasional, di mana kepentingan pribadi, politik, dan konflik bersenjata saling bertautan. Dari seorang pengusaha yang memanfaatkan keruntuhan Uni Soviet hingga menjadi salah satu buronan paling dicari di dunia, perjalanan hidup Booth menunjukkan betapa rapuhnya batas antara legalitas dan ilegalitas dalam dunia geopolitik. Meskipun ia telah menjalani hukuman penjara dan kembali menjadi orang bebas, bayangan dari aktivitasnya di masa lalu terus menghantui dunia. Apakah Victor Booth benar-benar meninggalkan dunia perdagangan senjata atau hanya beroperasi di bawah radar? Semuanya tetap menjadi misteri.